Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini atau pembahasan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup dan diberi pula kesempatan untuk tetap beriman, karena iman tiada lain adalah satu amanah yang sangat besar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang menjalaninya. Kenapa? Karena nanti suatu saat keimanan itu tidak akan berharga lagi ketika kita sudah di surga. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam surga, maka tidak ada lagi agama-agama dan tidak ada lagi yang namanya harus beriman. Di surga iman tidak lagi menjadi tuntutan, tidak ada lagi sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang taklifiyah, yang mukallaf, pembebanan syariat di surga, karena semua sudah berhenti. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-yaum al-amal bila hisab. Hari ini cuma di dunia ini kesempatan beramal. Di akhirat waktu untuk menghitung-hitung, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan amalan yang kita lakukan. Dan di akhirat al-hisab bila amal, dan di akhirat adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi amalan. Hari perhitungan termasuk hasil dari perhitungan tersebut diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana tempat kita menetap untuk selama-lamanya, apakah di neraka atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari jilatan api neraka, dibebaskan dari azab dan hisab. Dan ini sudah pernah dijanjikan oleh Nabi SAW bagi 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tentu kalau kita mau menghitung-hitung, baru kita hitung jumlah dari sahabat, kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in, itu mungkin kita hitung kita sudah tidak masuk. Tapi sebenarnya peluang itu masih akan terus ada, ya. Peluang itu masih akan terus ada. Kita tidak tahu, kita hanya bisa berusaha. I'malu fakullu muyassar liman khuliqalahu. Beramallah, karena setiap kita akan dipermudah bagi urusan mereka atau bagi urusan kita masing-masing. Ya, jika kita terus meminta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini, ya sebentar kita bagikan dulu. Pada malam hari ini kita akan membahas hal yang paling krusial di tengah-tengah masyarakat modern saat ini, ya, di mana peradaban barat terus menggeser peradaban barat terus menggeser peradaban Islam yang dari dulu kita sudah siarkan, ya. Tapi begitulah, setiap kali kita mau maju ada saja penghalang, ya. Bahkan mereka
akan terus berusaha untuk menahan laju upaya kita untuk memperjuangkan syiar-syiar ini, ya, memperjuangkan peradaban Islam ini. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani juga butuh pengikut. Mereka tidak akan berhenti untuk menyebarkan syiar-syiar mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk terus menyiarkan semua, ya, simbol-simbol yang mereka agung-agungkan untuk menekan lajunya perkembangan Islam. Ya, meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap berjanji akan memberi amanah khilafah ini kepada orang-orang saleh dan kepada orang-orang yang beriman. Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani ini simbol yang Allah taruh di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa dua gerakan ini atau semua gerakan itu pasti muaranya kedua ini, ya, ke entah dia Yahudi atau dia Nasrani, ya, Nasrani atau dua ini kita berbicara pada ideologi yang besar, ya. Kita berbicara pada dua peradaban yang besar seperti Persia dan Romawi saat itu. Persia dan Romawi merupakan peradaban dan mereka merupakan simbol, ya, simbol peradaban Yahudi dan juga simbol peradaban Nasrani yang mereka di mana pernah bertengkar, berperang, ya, kemudian dimenangkan oleh Nasrani. Tapi gerakan-gerakan itu tidak akan pernah mati. Gerakan-gerakan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah, ya, kita, atau pertanyaannya adalah apakah atau di mana kita berpihak, di mana kita berdiri. Apakah kita berdiri bersama mereka atau kita berdiri bersama agama yang Rasul sudah bawa ini? Apakah kita akan menyiarkan agama-agama yang mereka bawa, simbol-simbol yang mereka syiarkan, atau kita akan menyiarkan, membawa simbol-simbol Islam sebagai agama terpadu, agama ad-din indallah, ya, sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, gerakan-gerakan itu tidak akan mati dan kita juga punya Islam, kita punya tugas bersama untuk menyiarkan agama Islam ini. Tugas kita tidak akan pernah berhenti sekalipun kita melihat bahwa peradaban ada di depan mata, tapi tetap saja, ya, tugas kita mungkin saja tidak akan pernah selesai, ya, tapi paling tidak kita sudah punya kontribusi, kita punya dedikasi untuk kemajuan Islam ini, kita sudah punya kontribusi di dalamnya. Kita tahu usia agama ini lebih panjang dari usia kita, ya. Agama ini mungkin akan bertahan ribuan tahun, tapi usia kita mungkin 60 sampai 70 tahun. Nah, bisa jadi perjuangan yang kita lakukan kita tidak akan melihat hasilnya, kita tidak akan melihat buah daripada apa yang kita kerjakan. Tapi paling tidak kita punya andil dan kita punya keberpihakan untuk Islam yang kita cintai ini. Dan saya kira pembahasan pada hari ini adalah kita mau merevitalisasi, membangkitkan kembali peran adab-adab yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam, bahkan hampir seluruh dunia, ya. Bahkan mereka sudah lupa dengan salam hanya sebagai formalitas, salam hanya sebagai sapaan formalitas tanpa diniatkan untuk suatu syiar, untuk menyebarkan syiar. Ketika kita bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu sudah hanya seperti budaya, tradisi yang kita biasakan, sudah bukan menjadi simbol agama, ya. Dan niat juga, hati-hati, niat juga itu diperhitungkan. Niat kita diperhitungkan sekalipun dia hal yang kecil sekali, ya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan didasari pada niat, maka niat itu akan diperhitungkan. Misalkan orang sholat, dia mau sholat, buru-buru sholat, bukan untuk supaya saya mau sholat jangan sampai Allah menunggu, ya, atau saya tidak mau membuat Allah menunggu. Dia bukan niat seperti itu yang dia niatkan. Saya mau sholat cepat soalnya ada kerja lain. Ini kan juga niat, persoalan niat.
ya, yang sangat mendasar, dan kita luput untuk memperhatikan ini, ya. Banyak hal yang kita lupa untuk kita lakukan, banyak hal yang kita lupa untuk kita libatkan niat, padahal niat ini merupakan hal yang paling penting dalam agama kita dan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada dan juga yang hadir di studio, nah, hari ini mungkin kita akan review sedikit yang kita sudah bahas kemarin. Jadi hari ini kita akan bahas Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu adalah kitab yang berisi tentang adab-adab yang ditulis oleh Ibnu Hajar setelah membahas persoalan-persoalan fikih, ya. Setelah Ibnu Hajar membahas taharah, Ibnu Hajar membahas sholat, zakat, puasa, haji, kemudian Ibnu Hajar membahas fikih muamalat, ahwal syakhsiyah seperti nikah, talak dan lain sebagainya. Kemudian dia membahas tentang jinayat, pidana, seperti hukum pidana, ya, jinayat, kemudian asas syariah, hukum tata negara, kemudian ada jihad, dan ditutup dengan al-itq, ya, pembebasan budak. Lalu kemudian pembahasan ini, seluruh rangkaian pembahasan ini ditutup dengan pembahasan Kitabul Jami', kitab adab, Jami'ul Adab, kitab kumpulan atau pembahasan, ya, pembahasan terkait adab muslim, ya, adab seorang muslim, baik adab kepada sesama maupun kepada Tuhannya. Sebelum kita masuk ke dalam hak muslim ini, atau kepada hadis pertama, maka kita perlu tahu bahwa kenapa Ibnu Hajar meletakkan kitab ini di akhir pembahasan, ya. Kenapa Ibnu Hajar meletakkan kitab ini di akhir pembahasan fikih, ya. Padahal kalau kita mau telah ulang, sebenarnya Kitabul Jami' ini bukan pembahasan terkait fikih, ya, bukan pembahasan terkait fikih, meskipun ada hal-hal di dalamnya yang merupakan pembahasan fikih, tapi tidak secara tidak secara utuh membahas fikih. Ada pembahasan tentang akidah di sana, ada pembahasan tentang tafsir di sana dan sebagainya, ya. Kita disajikan, ya, sudah dalam bentuk seperti ini, dan Ibnu Hajar tidak meninggalkan syarah tentang kitab Bulughul Maram ini, ya. Bulughul Maram, Ibnu Hajar tidak meninggalkan syarahnya, tapi beliau banyak mengisyaratkan di kitab-kitab beliau yang lain. Sudah cukup banyak beliau menulis kitab, dan mungkin beliau rasa bahwa Bulughul Maram ini tidak perlu disyarah, karena beliau tahu bahwa pasti akan banyak ulama yang datang setelah beliau yang akan mensyarah kitab ini, dan itu benar, ya. Ini menjadi kitab yang paling monumental, ya. Bahkan tidak ada khilaf, ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat utama, kitab yang sangat istimewa, ya. Di mana-mana, meskipun mereka berbeda firqah, berbeda gerakan Islam, berbeda ormas, berbeda aliansi, tapi tetap mereka mengagungkan Bulughul Maram ini, ya. Mereka mengagungkan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini sebagai kitab yang sangat istimewa, dan itu sudah semua para ulama dengan berlatar belakang mazhab yang berbeda sudah membahas syarah Bulughul Maram ini, ya. Jadi pemirsa sekalian, yang harus kita tahu kenapa Ibnu Hajar meletakkan Kitabul Jami', kitab tentang adab, pembahasan tentang adab di akhir daripada kitab. Yang pertama adalah bahwa seorang thalib, seorang pembelajar, jangan sampai setelah dia belajar menguasai semua ilmu fikih yang sudah disebutkan tadi, jangan sampai dia melupakan adab terhadap ilmunya,
Ya, dia jangan melupakan kehormatan terhadap ilmu itu. Ya, jangan pernah dia lupakan kehormatan terhadap ilmu, termasuk amanah yang diberikan oleh ilmu seperti amanah ilmiah. Ya, jangan sampai dia mencederai intelektualitas atau ilmu itu gara-gara hawa nafsu dia sendiri. Ya, jangan sampai. Kemudian jangan sampai seorang yang sudah belajar, misalkan saya belajar kepada Syekh A, ya. Ketika saya belajar kepada Syekh A, sudah belajar fikih ya dari toharo sampai pembebasan budak, lalu tiba-tiba saya sudah tidak ada adab kepada guru saya tersebut. Ya. Jadi setelah belajar, tunggu dulu, belum selesai orang, ya. Orang belum selesai. Orang masih ada pembelajaran adab supaya orang tidak lupa terhadap guru yang sudah mengajarkan orang ilmu-ilmu yang tadi, ya, ilmu-ilmu yang sangat banyak tersebut. Kemudian Ibnu Hajar meletakkan kitab ini di akhir supaya ketika orang sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut tidak langsung bersikap jadi ulama, ya. Dia selupa adab, dia langsung biasa ada orang kalau sudah belajar, ya, pada akhir pembelajaran atau setelah dia belajar dia sudah panggil debat gurunya, ya. Ini kan tidak ada adab. Meskipun ilmu ini bisa didebati, tapi ya, untuk menghormati guru itu sangat penting, ya. Untuk menghormati guru itu sangat penting. Jangan mentang-mentang kita sudah menguasai ilmu dan bahkan bisa jadi lebih menguasai daripada guru tersebut, tapi adab terhadap guru itu harus kita jaga, ya. Karena adab terhadap guru merupakan bagian dari perhiasan seorang penuntut ilmu. Perhiasan seorang penuntut ilmu. Artinya yang menghiasi seorang penuntut ilmu adalah adabnya terhadap guru tersebut. Jadi dia kalau sudah belajar semua, ya, kemudian dia sudah rasa jago sekali, apa yang dia mau lakukan? Dia sumpah vonis sembarang, ya. Ente sholat salah, ente puasa tidak butuh, ente ini sholat tapi ente gaya sholat begini. Ya, ini sudah masuk ke dalam vonis. Nanti kita akan bahas setelah ini. Dan yang terakhir, mungkin banyak sekali alasan dari Ibnu Hajar menulis kitab ini atau mengakhirkan pembahasan tentang adab di dalam pembahasan fikih yang notabene adalah pembahasan fikih adalah bahwa kita harus tahu adab ini sebenarnya bukan apa-apa, ya, atau Kitabul Jami ini, pembahasan tentang adab ini bukan apa-apa tanpa kita tidak belajar fikih. Ya, karena kenapa? Yang pertama, fikih itu wajib. Fikih itu wajib kita amalkan. Kita harus toharo dulu. Misalkan orang sholat kalau tidak belajar toharo, dia tidak akan toharo dengan baik. Artinya ketika dia tidak bisa bertoharo dengan baik, maka sholatnya bisa terganggu, ya. Atau orang puasa dia tidak tahu rukun, dia tidak tahu pembatal puasa, maka dia tidak akan bisa berpuasa dengan baik, tidak bisa menjalankan puasa dengan baik. Ya, makanya fikih ini sangat wajib untuk kita pelajari dulu. Ada orang yang belajar, dia mendahulukan belajar adab, misalkan belajar hak kepada sesama muslim, tapi dia lupa kewajiban ini, ya. Betapa banyak orang yang hubungan sosialnya sangat baik, tapi buktinya dia tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak baik dengan sholatnya, dia tidak baik dengan puasanya. Dia baik dengan orang lain, dia murah tangan untuk berbagi. Dia sangat senang untuk menolong orang. Kemudian ketika kita melihat faktanya, ternyata dia tidak beradab dengan Allah. Dia tidak memperbaiki sholatnya, dia tidak memperbaiki zakatnya, dia tidak memperbaiki hajinya, bahkan dia tidak memperbaiki toharonya
toharo yang paling krusial. Makanya para ulama meletakkan bab toharo itu di awal untuk menjelaskan bahwa toharo ini diperlukan di semua bab. Toharo ini diperlukan di semua bab. Minum dulu lah, tidak apa? Soal seperti kita katakan ada orang yang murah tangan, ya, dia punya harta, dia mudah berbagi, setiap ada kegiatan-kegiatan sosial dia pasti ada. Tapi ketika orang mulia di masjid, dia tidak ada di barisan-barisan shaf. Ini fenomena yang kita bisa lihat. Ini fenomena yang kita bisa lihat. Makanya Ibnu Hajar ingin mengingatkan, sebelum belajar adab, sebelum belajar torompe adab sesama, orang harus perbaiki dulu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang harus perbaiki. Torompe toharo, ya. Toharo ini banyak sekali dari perincian, dan orang harus tahu apa yang bisa mensucikan dan apa yang tidak mensucikan, ya. Yang bisa mensucikan itu seperti air, kemudian batu, daun, tisu dan lain sebagainya. Kemudian ada tanah, ya. Tanah itu bisa bertoharo, tanah itu bisa menghapus atau bisa mengganti toharo, bisa mengganti aktivitas bersuci untuk sesuatu yang bersifat hadas, ya. Ketika kita punya hadas, dia bisa hilang dengan toharo. Misalkan kita mandi wajib kan berhadas, dia seorang muhdits, dia bisa hilang hadasnya dengan toharo. Tapi ketika ada najis, dia tidak bisa hilang dengan tanah. Dan ini sudah muttafaq alaih, ini sudah ijma para ulama. Tanah tidak bisa menghilangkan kenajisan sesuatu yang muncul, ya. Misalkan ada kotoran itu tidak bisa hilang dengan tanah. Tanah tidak bisa menghapus status najis menjadi suci. Yang bisa menghapus itu adalah air, dan kemudian kalau buang air sudah disebutkan ada batu, kemudian ada daun, tisu dan sebagainya. Tapi persoalan tanah ini, dia tidak bisa mensucikan benda-benda yang najis. Maka caranya seperti apa? Kita harus cuci dengan air atau kita buang, ya. Kita buang. Seperti ketika dalam sholat, kita sholat saja ada songkok ada najis, kita buang. Songkok kita ada kotoran, kita harus buang. Tidak boleh kita pakai sholat itu, atau tidak boleh kita bersihkan dengan tanah, ya. Bersihkan dengan pasir, tidak boleh. Kita harus air atau kita tidak pakai sama. Kemudian ya, banyak sekali, ya. Kemudian Abu Hanifah juga, ya, Abu Hanifah itu punya pendapat yang sangat aneh sebenarnya. Tapi dasarnya jelas. Ketika beliau membolehkan bertoharo dengan api, ya, itu sangat jelas. Apa buktinya? Karena Allah mensucikan orang-orang berdosa itu dengan api di neraka. Makanya dia bilang boleh bertoharo dengan api. Dan juga benda-benda yang tidak bisa keluar kecuali dengan api, maka toharo dengan api itu menjadi sesuatu yang boleh, bahkan wajib. Ketika tidak ada sesuatu yang bisa mengeluarkan kotoran itu kecuali dengan api. Kemudian ada persoalan sholat juga kita banyak sekali, ya. Kita tidak tahu mana yang rukun, kita tidak tahu mana syarat sholat, kita tidak tahu mana DP sunnah. Orang tidak tahu mana yang menjadi pembatal sholat, apakah tertawa membatalkan sholat, apakah senyum membatalkan sholat, kita tidak tahu. Nah, kemudian ada sholat jamaah, apa yang membatalkan sholat jamaah kita tidak tahu. Misalkan seorang imam ragu-ragu dengan DP sholat, atau ragu-ragu dengan DP toharo misalkan,
Dia sudah udah pas dia somba imam atau dia sementara ba imam dia sudah persis. Ini sudah udah atau tidak ya? Atau belum? Ya, dia ragu seperti itu apakah sholat jamaah batal atau tidak? Itu juga ada babnya sendiri. Atau ketika imam dia ragu apakah dia bisa khusyuk atau tidak. Nah, ini juga menjadi pembahasan tersendiri ya yang harus kita perhatikan bersama. Kalau kita sudah selesai bab-bab fikih ini, saya sudah bilang di awal, pasti kita akan menguasai bahkan sepertiga atau seperdua daripada ilmu ya. Ketika kita sudah menguasai fikih, kita pasti akan menguasai seperdua daripada ilmu itu. Tapi masalahnya adalah ketika kita sudah menguasai ilmu, ini yang diwanti-wanti oleh Ibnu Hajar, apakah kita masih beradab, apakah kita masih menjaga adab kita atau tidak ya. Biasa orang semakin pintar makin tidak tahu diri ya. Makin pintar makin tidak tahu diri. Dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai murid ketika bertemu guru. Kan kita harus katakan tidak ada mantan guru ya. Tidak ada mantan guru. Hari ini guru, besok dia tetap orang guru. Tidak boleh hari ini guru, pas orang lulus dia bukan orang guru, mantan guru. Tidak ada. Apalagi mantan murabbi, mantan mursyid dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalam kamus penuntut ilmu. Kita harus perhatikan persoalan ini. Kemudian adab juga yang paling krusial untuk kita bahas, bahwa kalau kita mau bahas adab ini ada empat sisi yang harus kita penuhi ya, atau ada 4 sisi yang merupakan unsur tegaknya adab ini. Yang pertama sisi historis, kita tidak boleh lepas dari sejarah ya. Ketika kita mengatakan bahwa adab ini merupakan bagian dari Islam, kita cek apakah sejarahnya ada seperti itu, Nabi pernah bikin atau tidak. Kemudian sisi metodologis ya, sisi filosofis dan sisi yuridis ya. Sisi hukumnya ya. Kita tidak boleh memasukkan satu hukum ke hukum yang lain. Seperti misalkan kita mau menghukumi orang, tapi kita tidak hukumi dia dengan hal-hal yang melekat dengan hukum tersebut ya. Hal-hal yang melekat dengan hukum tersebut. Ketika orang baca hadis, orang tidak punya tasawur yang jelas, orang mau buntu di sini. Ini yang paling urgen. Kita mau stressing di sini, kita mau tekankan di sini kepada para pemirsa, hal yang paling urgen untuk kita bahas ada di poin ini. Apa itu? Kita harus perhatikan bagaimana ketika adab ini harus diterapkan baik ke diri kita atau ke orang lain. Terlebih ketika kita sebagai seorang guru, ketika kita sebagai seorang murabbi, bagaimana kita harus praktekkan ini. Jangan sampai ketika kita melihat orang yang berlainan, artinya dia tidak, misalkan dia tidak bersalam ya, kita langsung vonis ini, hati-hati ya. Kita harus punya al-hukum, kita harus punya tasawur yang jelas terkait hukum ini. Ya, misalkan ya saya bilang tadi, ketika ada orang menghukum seseorang dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak melekat pada hukum tersebut ya. Sesuatu itu tidak melekat langsung pada hukum tersebut. Dia hanya bagian dari luar, entah ada kaitan atau tidak ya. Saya kasih contoh. Ketika kita lihat orang makan dengan tangan kiri, kita bilang ente ini setan ya. Karena yang Nabi bilang setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ente ini setan. Ini hukum apa? Ini bukan menghukumi, malah menghakimi ya. Hati-hati. Kita mau menghindari sesuatu tapi jatuh kepada sesuatu yang lain, atau kita mau melarang tapi justru kita menimbulkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar ya. Ketika seorang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka kita katakan Nabi bilang orang yang makan dengan tangan kiri itu setan ya. Hati-hati. Orang bilang orang
yang makan dengan tangan kiri itu setan. Ini kan sudah salah. Setan kan bukan bagian dari orang. Orang yang makan dengan tangan kiri itu setan. Dari sini sudah salah ya. Meskipun ini bukan DP inti. Kita harus membuka diri, kita harus berjiwa besar ya ketika melihat persoalan seperti itu. Setan dengan makan itu sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali ya. Setan dengan makan itu tidak ada hubungan sama sekali. Kita mau logikakan ini hadis Nabi sesuai yang dipahami oleh para ulama supaya kita tidak terjerembab, kita tidak terjatuh ke dalam hakim menghakimi. Kita harus tahu hukum makan atau makan dengan syaitan itu, kalau kita mau tasawurkan ya, kita mau gambarkan secara utuh, itu tidak ada hubungan ya. Jadi yang pertama, setan tidak melekat pada sesuatu perbuatan makan dan minum. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak melekat, kita harus lihat apakah ketika dia khariju anil masalah, ketika dia di luar masalah, apakah dia ada lazim laha atau ghairu lazimin laha? Apakah dia ada hubungan dengan makan itu atau tidak? Ya. Saya kasih contoh yang lain. Sama dengan orang sholat di atas tanah rampasan, ya, di atas, bukan tanah rampasan, tanah apa ya? Tanah curian, ya? Atau tanah yang diambil secara paksa. Ini tidak ada hubungan kan? Ketika orang sholat di atas tanah rampasan itu sah, tapi berdosa. Paham ya? Makanya tanah rampasan, ketika ada orang sholat di tanah rampasan, karena sholat tidak ada kaitannya dengan tanah rampasan, maka tanah rampasan adalah khorijun, sesuatu yang di luar dari persoalan sholat, tidak melekat pada sholat, tidak melekat pada hukum-hukum sholat. Tanah rampasan khorijun anil masalah, dia di luar masalah, tapi dia lazim laha, tapi dia ada keterkaitan ketika seorang itu sholat di atas tanah tersebut. Kalau orang sholat di masjid, DP tanah tak sendiri, tidak tak apa-apa, itu kan tidak masalah. Tapi DP lazim laha, DP hubungan itu gara-gara orang itu, gara-gara orang tersebut sholat di atas tanah itu DP penghubung. Ya. Nah, orang makan minum kemudian disamakan oleh Nabi dengan setan, ya, itu bukan karena para sahabat misalkan, kan ini hadis Nabi, tentu terjadi di zaman Nabi yang para sahabat hadir saat itu. Apakah hadis ini ditunjukkan kepada sahabat? Ya. Apakah hadis ini ditunjukkan kepada kita? Iya. Tapi karena kita tidak ada saat itu, maka para sahabat yang mewakili. Apakah Nabi memvonis para sahabat seperti setan? Tidak. Apakah sahabat Nabi bilang orang yang makan dengan tangan kiri adalah orang yang makan dengan tangan kiri seperti setan, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Yang mendengar hadis ini sahabat. Apakah Nabi memvonis sahabat? Bukan. Konteksnya adalah Nabi mau stressing, ada adab di sini, ya. Beliau mau garis bawahi. Jadi keterkaitan kedua ini sebenarnya persoalan setan ini tidak melekat pada hukum, tidak melekat pada hukum. Dia di luar daripada hukum. Tapi gara-gara ada hubungan, maka dia jadi lazim lah. Dia menjadi sesuatu yang ada hubungan dengan minum dan makan dalam persoalan adab, ya. Dalam persoalan adab. Berat, tidak? Karena dia menjadi persoalan adab, maka keduanya menjadi ada keterkaitan. Sehingga kalau ada orang makan minum dengan tangan kiri, apakah dia setan? Tunggu dulu. Jangan dulu langsung ke setan. Bilang dulu dia tidak beradab. Bukan langsung bilang dia setan. Ini kadang orang dapat orang begitu, ya. Nanti ini sama dengan setan. Kalau orang mana bilang setan kan.
Ya. Kalau di daerah tertentu setan, semua orang yang tidak beradab jadi setan. Bahkan setan sudah dimakian. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Karena yang menjadi keterkaitan keduanya adalah adab, maka ketika ada orang minum pakai tangan kiri, kita harus bilang ente tidak beradab. Bukan ente setan. Kita harus pahami ini. Jangan langsung kita vonis dia setan. Karena kita akan jatuh kepada menghakimi sesama muslim ya. Padahal kita ini sebenarnya mau menghukumi dia, tapi justru jatuh kepada menghakimi. Dan ini akan berakibat fatal ya. Bisa-bisa DP besok kalau dia tersinggung, dia tidak bakal salah. Nah, jatuh lagi adab yang lain ya. Jatuh lagi adab yang lain. Lama-lama dia tidak baku dapat. Jatuh lagi silaturahmi ya. Silaturahmi atau silaturahim juga ada bagian daripada adab ya. Akan berakibat pada mudarat yang lebih besar. Ini yang kita mau hindarkan. Jangan sampai kita gampang memvonis persoalan adab ini ya, akibat kita tidak memahami konteks daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus menjaga persaudaraan kita ini yang paling utama. Adab itu punya tingkatan hukum ya. Jadi adab yang langsung bahas ini saya mau jelaskan dulu kan. Dia punya tingkatan hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Haram juga masih tanda tanya apakah haram litansi, apakah dia haram mutlak atau dia haram karena ada sebab lain. Itu juga masih tanda tanya. Jadi dia punya tingkatan ya. Sementara ukhuwah ini adalah kewajiban ya. Ibarat Ustaz, kalau orang perasaan mau batogor, tidak usah togor Ustaz, supaya orang ukhuwah tidak merusak. Kalau biasa pertanyaan begini, berarti orang tidak batogor supaya orang ukhuwah tetap terjaga, tapi dia tidak beradab. Misalkan dia minum badiri, tak usah togor supaya orang ukhuwah tidak rusak. Karena minum berdiri, Nabi juga pernah melakukan minum berdiri ya, minum sambil berdiri. Dan ini para ulama katakan bahwa, terutama ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa minumnya berdiri ya, atau minumnya Nabi dalam keadaan berdiri menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh ya, sesuatu itu boleh dilakukan. Artinya ketika ada yang minum berdiri, maka dia ikut pendapat ulama, dia taklid kepada ulama tertentu. Tapi dia juga harus tahu bahwa yang dia ikut ini siapa, kapasitasnya, dan kemudian bagaimana sepak terjang dia terhadap fatwa-fatwa yang berhubungan dengan agama ini ya. Jangan sampai dia ikut orang yang dianggap sebagai ustadz, tapi ternyata dia ustadz ini kuat minum ya, kuat tidur di meja judi dan sebagainya ya. Pulang kuat minum, pulang digot, tiba-tiba pagi kalau suara takjil dia sudah jadi ustaz. Ini juga hati-hati, kita harus mendudukkan semua sesuai porsinya. Kita harus profesional mendudukkan orang-orang tersebut. Yang jadi persoalannya adalah bahwa yang mengatakan, yang menunjukkan yang mengatakan bahwa Nabi minum berdiri menunjukkan suatu kebolehan, Nabi ingin mengisyaratkan satu kebolehan, ini juga adalah para ulama yang punya kredibilitas dan kita tidak boleh salahkan mereka. Jadi ini hanya pilihan saja, hanya pilihan bermazhab. Kita mau ikut ulama yang mana terserah ya. Yang penting kita punya panutan, kita harus taklid. Dan juga taklid ini persoalannya yang paling penting ya. Orang-orang yang taklid itu mengikuti
satu ulama mengikuti satu ulama tanpa tahu dalil, ya. Ini taklid yang memang taklid asli, ya. Taklid totalitas, taklid yang memang taklid betul. Dia mengikuti satu ulama tanpa tahu dalil ulama tersebut. So, Isya. Ini taklid ini persoalan yang paling penting juga, ya. Ketika kita taklid ke seseorang, misalkan ada orang yang taklid orang baiko, taklid itu mengikuti, ya. Ketika ada orang taklid kepada ustadz dengan gaya sholat, ya, DP gaya sholat ustadz itu dia mau ikut dari A sampai Z. Apa hukumnya seperti ini, ya? Dari A sampai Z dia taklid, dia ikut gaya ustadz itu sholat, ya. Padahal seharusnya ikut Nabi, atau kalau tidak Nabi ikut ulama, ya. Nah, yang masalahnya adalah taklid ini oleh para ulama disebut bahwa seorang itu bisa taklid, boleh taklid ketika dia taklid kepada imam, ketika dia taklid kepada ulama, ketika dia taklid kepada ulama yang diakui bahwa ulama itu seorang mujtahid. Sementara kalau kita ikut kiai atau kita kadang anak ikut dari orang tua sholat, dari takbir sampai salam dia ikut dari orang tua. Sementara orang tua ini kan bukan mujtahid, bukan ahli dalam berfatwa, bukan ulama, bukan pakar di bidang syariat. Apakah boleh seperti ini? Ya? Dia boleh bertaklid seperti ini, mengikuti ustadznya, mengikuti orang tuanya, ya, dalam sholat misalkan atau dalam ibadah-ibadah yang lain, ketika dia belum mampu mengakses ulama yang lebih kredibel, ya. Misalkan dia tidak bisa, sekarang kan terus tidak bisa bertelepon Imam Syafi'i, atau terang telepon Abdullah bin Abbas, kan tidak mungkin. Atau terang mau mimpi sebentar ketemu Nabi, ya. Ada orang begitu, dia mau ketemu Nabi itu terserah pada dia, ya. Mau mimpi Nabi terserah pada dia. Nah, ini juga yang paling harus kita stressing. Tunggu azan dulu atau sebelum berhenti?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Oke, baik pemirsa sekalian, dimanapun antum berada, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita mau bahas ini adalah hadis pertama dalam Kitabul Jami', Hakul Muslim ala Muslim sit, ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Artinya kewajiban kita kepada mereka. Itu yang pertama, salam, ya. Idza laqitahu fasallim alaih, ya. Meskipun DP bunyi ini hak muslim kepada muslim yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan hak-hak yang kita akan sebutkan itu hukumnya tidak sama, ya. Misalkan ini yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, kita beri salam. Hukum salam sudah menjadi ijma ulama bahwa dia adalah sesuatu yang sunnah. Dia sudah menjadi ijma ulama bahwa dia sesuatu yang sunnah saja. Wa idza da'aka fa'jibhu, dan jika engkau diundang maka penuhi undangan tersebut. Wa idzan stansahaka fansahhu atau fansah lahu, dan jika diminta nasihat, nasihatilah, ya. Kalau tidak diminta saja kita wajib menasihati, bagaimana kalau diminta? Maka dapat tingkatan wajib itu naik lebih tinggi lagi. Wa idza atasa fahminallahu fasammithu, jika ada yang bersin maka dia mengucapkan alhamdulillah dan kita fasammithu atau fasammithu, ya. Tashmit itu mendoakan dia, ya. Yarhamkallah, dia bilang alhamdulillah, kemudian kita ucapkan yarhamkallah atau yarhamkumullah. Wa idza marida fa'udhu, dan jika ada orang sakit kita mengunjungi dia. Wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, jika ada jenazah, ada orang muslim yang mati, maka iringi jenazahnya, ikuti jenazahnya atau bantu dia dalam kepengurusan jenazah. Mungkin kita akan bahas sedikit apa itu hakul muslim, ya. Kita sudah singgung tadi, hakul muslim itu artinya kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Tapi kalau dalam rinciannya tidak semua di sini wajib, ya. Tidak semua di sini menjadi wajib. Jadi hak itu adalah sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Yang perintah ini kan bertingkat-tingkat, ada wajib, ada sunnah, dan ada sesuatu yang mubah, ya. Meskipun mubah juga ini tidak ada perintah, hanya sekedar anjuran, ya, maka dia menjadi sesuatu yang mubah. Bihaitsu la yanbaghi tarkuhu. Nah, para ulama mengatakan bahwa hakul muslim itu seharusnya tidak kita tinggalkan. Maksudnya apa? Berarti wajib, Ustaz? Bukan, ya. Dia merupakan perintah yang sangat ditekankan. Tapi apakah wajib atau tidak, melihat rinciannya, ya. Kita harus melihat rinciannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa 6 hukum ini dia punya tiga hukum. Yang pertama hukum wajib ain, yang kedua hukum wajib kifayah, dan yang ketiga hukum nadab, sunnah, ya. Hukum sunnah seperti orang mati, ya. Wa idza mata fattabi'u, ketika ada jenazah mati, atau jangan dulu, ya, pelan-pelan saja. Kemudian sit, ya. Di sini dikatakan sit ada 6, ya. Di dalam hadis lain ada 5, ya. Di dalam hadis lain ada 5. Makanya para ulama katakan ini bukan merupakan batasan, ya. Ini tidak dipahami sebagai batasan jumlah tertentu, ya. Itu yang dipahami oleh para ulama. Sebenarnya kewajiban kita terhadap muslim yang lain itu sebenarnya di Kitabul Jami' itu, kalau terang melihat sebenarnya so itu terang kewajiban, terang hak, terang yang dituntut, yang harus terang tunaikan untuk sesama muslim, seperti silaturahmi dan lain sebagainya, ya.
Dan hadis globalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis umum dan semua sudah, saya kira semua sudah hafal ya. Kemudian idza laqitahu fasallim alaihi ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kita bertemu dengan seseorang maka beri dia salam. Mulailah dengan salam. Itu hak dia yang harus kita tunaikan. Mulailah dengan salam. Apakah salam ini wajib? Tidak. Ternyata salam ini adalah mengawali salam adalah sunnah. Dan memberi salam juga dia bisa sunnah, bisa jadi kifayah. Artinya dia bisa menjadi tuntutan yang dalam satu kondisi kita tidak perlu lakukan. Seperti apa? Ketika banyak orang dalam berjalan rame-rame, ketika bertemu rombongan lain, biar orang tidak beri salam, atau ada yang mewakili satu orang saja dari rombongan itu memberi salam, itu sudah cukup mewakili jamaah tersebut ya. Wa idza da'aka fajibhu, jika seseorang mengundangmu maka hadirlah ya. Di sini dikhususkan, dipersempit mananya wa idza da'aka fil walimah ya, untuk menghadiri pesta, menghadiri perayaan seorang muslim. Wajib dakwatahu, maka kita menjawab seruannya, mendatangi undangannya. Adapun kalau tidak mendatangi kemudian ada puasa 3 hari itu belum saya baca ya. Mungkin ada ya, pernah dengar itu ya? Kalau tidak hadir, dia seundang tidak hadir, mau puasa 3 hari. Anda belum dapat hadisnya ya, nanti mencari soal. Dan undangan-undangan secara umum. Dan ya saya kira pembahasan setelah itu masih panjang. Kita cukupkan saja karena sudah mau tamat juga. Ini baru awal hadis ya, bukan hadis awal, tapi awal dari hadis awal ya, baru DP bagian awal-awal ya. Tapi insya Allah bisa ya. Di pertemuan berikutnya kita mau sampaikan yang inti-inti saja supaya bisa dipahami oleh pemirsa sekalian, dan juga hal-hal yang penting untuk kita kerjakan itu yang kita akan sampaikan bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, menaungi kita dengan cinta ya. Ketika kita menuntut ilmu, Allah memberi kita keikhlasan. Ketika kita datang untuk duduk mendengar, Allah Subhanahu wa taala beri kita kenyamanan ketika mendengar, memberi kita hati yang luas supaya kita bisa menerima apa yang diterima ya. Dan usahakan setiap mau datang kajian itu, setiap mau dengar kajian itu harus datang dengan pikiran yang kosong dulu ya, atau datang dengan hati yang kosong dulu supaya tidak terlalu jumawa. Artinya kita siap mau isi gelas ini ya, seperti ibarat gelas kosong, kita siap diisi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datang dari saya sendiri dan juga keterlibatan setan. Nauzubillah min dzalik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.